Guys, herbarium kalian udah pada jadi belum nih? Duh, jangan bahas itu dulu deh. Bahas kerja kelompok ini dulu. Iya weh. Weh, gila. Gue lihat si Manuela nih, enak banget makannya coy. Sorry guys, gue belum makan malam ya, lapar banget nih. Wah, makannya pelan-pelan aja dong. Kenapa emang kita kerja kelompok doang? Wah, tahu gak sih Man, kalau misalnya organ-organ pencernaan lo itu tuh penting. Tapi selama ini gue makan cepet gak kenapa-napa ya. Wah, ketahuan gak dengerin kelas kemarin. Ya nih, Manuela pasti bobo ya pas kelas. Alam mau gue jelasin gak nih? Nih, dengerin ya, perhatiin yang benar. Bentar nih, gue share screen ya. Kalian tahu nggak sih apa yang terjadi pada makanan kita telan? Sini ada satu cewek, dia lagi makan ayam nih. Nah, ayam itu akan masuk ke dalam rongga mulut. Mulut itu adalah gerbang masuk ke dalam sistem pencernaan. Makanan yang masuk itu bakal dipecah menjadi beberapa bagian untuk mempermudah prosesnya. Nah, di sini ada gigi. Gigi itu adalah organ aksesori yang akan membantu kita memecah makanannya. Nah, selain gigi itu ada ludah. Ludah membantu penghancuran makanan sehingga perutmu itu nggak perlu mencerna seluruh bongkar makanan yang kamu telan. Jadi dia membantu banget kan. Nah, si lidah itu akan mendorong makananmu itu masuk ke faring. Kita bisa lihat tuh, makanannya jatuh deh ke faring. Nah, si faring ini tuh ada dua saluran loh. Dimana saat kita makan makanan, pasti makanannya akan jatuh ke saluran esofagus. Sedangkan saluran lainnya itu ada saluran pernafasan. Jadi jangan sampai makananmu jatuh ke saluran pernafasan, nanti malah nyampe ke paru-paru. Duh gawat. Nah, saluran esofagus ini merupakan saluran yang sempit, tapi karena dia punya otot-otot seperti otot rangka dan otot polos, maka dia akan menggunakan gerakan peristaltik agar makananmu jatuh sampai ke perut. Nah, si perut ini sangat kuat. Dia dapat menampung, menggiling, dan mencampur makanan menjadi bubur yang kita sebut kim dan menuju lambung. Nah, di sini kita sudah melihat makanan ya, sedang jatuh ke lambung. Nah, si lambung ini tuh sangat elastis karena dia mampu menampung 2-4 liter makanan. Di lambung akan terjadi dua mekanisme pencernaan. Pencernaan mekanik yaitu saat otot lambung membolak-balikan makanan. Nah, di sini kita bisa lihat makanannya tuh dipecah ya menjadi beberapa bagian. Kenapa ya? Kok bisa pecah? Nah, di sini ternyata kita dibantu oleh enzim-enzim di tubuh kita, seperti pepsinogen, renin, dan juga HCl, yang mereka semua itu memiliki kegunaannya masing-masing, seperti memecah makanan, sampai membunuh kuman pada makanan agar tidak berbahaya di tubuhmu. Tubuh kita sangat keren ya. Setelah dicerna oleh lambung, makananmu akan turun ke usus halus. Di usus halus, makanan yang telah kamu makan tadi akan diserap zat-zat yang pentingnya untuk tubuh. Oleh siapa sih? Oleh yang namanya mikrofili. Jadi mikrofili ini terdapat di sepanjang ususmu, mulai dari duodenum, jejunum, sampai ileum. Nah, di mikrofili ini terdapat 3 macam enzim yang akan mengubah makananmu agar dapat diserap oleh tubuh dan masuk ke pembuluh kapiler, yaitu enzim enterokinase, disakaridase, dan aminopeptidase. Nah, kemudian di usus halus ini, zat-zat penting seperti glukosa, protein, dan lemak akan diserap oleh tubuh sehingga terbentuk sisa makanan yang akan berjalan menuju usus besar. Usus besar ini tidak sepanjang usus halus tadi loh. Panjangnya ini hanya 1,5 meter saja. Di dalam usus besar ini akan terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Usus besarmu ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan juga anus. Sekarang, sisa-sisa makananmu ini sedang berjalan melewati kolon, di mana kadar airnya ini akan diserap agar sesuai untuk dapat dikeluarkan oleh tubuh nanti. Kemudian, sisa makanan akan berjalan ke rektum, di mana di rektum ini akan terjadi proses pembusukan oleh bakteri-bakteri yang bernama Escherichia coli. Di rektum juga lah sisa-sisa makananmu akan ditampung dan dibusukkan sebelum akhirnya dikeluarkan oleh tubuh.
Apabila sisa-sisa makananmu ini sudah penuh di dalam rektum, maka tubuhmu akan mengirimkan sinyal ke otak untuk melakukan proses pembuangan sisa makanan tersebut. Sisa makanan yang di dalam tubuh ini harus dibuang dong, kalau tidak akan menumpuk di dalam tubuh. Proses ini dinamakan proses defekasi, atau yang kita sebut dengan buang air besar. Proses ini akan mengakhiri perjalanan ayam yang tadi dimakan di dalam tubuhmu. Begitu pula apabila kamu makan bakmi, bakso, kentang goreng, atau makanan lainnya. Makanan-makanan itu akan mengalami perjalanan yang sama dengan ayam yang tadi kamu makan dan berakhir di proses defekasi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kemana saja makananmu pergi ketika sudah masuk ke dalam mulutmu? Begitulah sistem pencernaan manusia. Akan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut, kemudian melewati faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan akan berakhir di anus melalui proses defekasi. Sudah tahu kan mengenai sistem pencernaan manusia? Begitulah pembelajaran kami hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, Manuela sekarang udah ngerti belum? Ini kok ngerti banget, rasanya kayak habis nyicil ujian aja. Nah, makanya Man, sekarang lu makan tuh slow but sure aja. Benar tuh. Nah, terus nih sekarang kan lu udah tahu nih kalau misalnya organ pencernaan lu tuh penting. Nah, berarti sekarang harus dijaga baik-baik ya. Iya, thank you guys. Gila, asik banget udah nyicil ujian. Bukan cuma Ella doang nih yang belajar, kita sama-sama jadi belajar juga. Bener banget tuh. Nah, berarti lain kali kita belajar bareng lagi yuk. Koi banget, tarik sis. Semongko. Mantap. Mantap.